Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Bapak Ibu yang kami hormati dan anak-anakku semuanya yang saya sayangi, pertama-tama, marilah tidak lupa kita selalu memanjatkan rasa syukur kepada Allah SWT, yang mana sampai saat ini, sampai detik ini, Allah masih melimpahkan nikmat-Nya, sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah SWT. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau yang tetap teguh memegang sunnah-sunnah beliau. Bapak Ibu dan anak-anak semuanya, alhamdulillah untuk hari ini kita bisa bertemu meskipun dalam lewat video ini, dan alhamdulillah untuk hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-12 pada bulan Ramadan tahun ini. Tentunya kita sebagai orang yang beriman, kita sebagai orang Islam, mumpung masih awal-awal bulan Ramadan, mari kita lihat bersama-sama. Apakah puasa kita selama ini dari hari pertama sampai hari yang ke-12 ini, apakah puasa kita betul-betul sudah sesuai dengan apa yang dituntun oleh Allah dan Rasul-Nya? Dan apakah puasa kita selama ini betul-betul puasa yang diterima oleh Allah SWT? Yang tahu adalah diri kita masing-masing. Mumpung masih awal-awal Ramadan, marilah yang sudah berjalan kita jadikan introspeksi diri kita masing-masing. 11 hari kemarin kita jadikan bahan masukan bagi kita agar nanti 18 hari ke depan puasa kita betul-betul bisa baik. Karena dalam sabdanya, dalam hadisnya Nabi bersabda, berapa banyak orang yang berpuasa tetapi yang didapatkan hanyalah haus dan lapar saja. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atosi. Jadi jangan sampai kita sudah berpuasa 12 hari ini tetapi yang kita dapatkan hanya haus dan lapar saja. Jangan sampai. Iman-iman. Seharusnya kita bisa mendapatkan pahala yang lebih, tetapi ternyata yang kita dapatkan hanyalah haus dan lapar saja. Jangan sampai. Karena itu pada kesempatan hari ini, pada kesempatan sore hari ini, kami akan mengajak kepada semuanya, marilah kita memperbaiki puasa kita masing-masing. Dan kita jauhi beberapa hal yang bisa membuat puasa kita sia-sia. Puasa kita yang kita dapatkan hanyalah haus dan lapar saja. Apa saja itu? Yang pertama, tentunya kita harus menjaga semua hal yang berkaitan dengan perkataan dan perbuatan kita. Jadi dengan perkataan itu bisa membuat puasa kita sia-sia. Dengan perkataan bisa membuat pahala puasa kita hilang.
Nggih. Jadi dengan perkataan mungkin salah satunya yaitu dengan berkata kasar, mencaci, mengumpat, kemudian juga berbohong, nggih. Itu tidak membatalkan puasa, tetapi pahala yang kita dapatkan tidak ada sama sekali puasa kita. Bahkan cenderung puasa kita sia-sia. Oleh karena itu, marilah dalam bulan puasa ini betul-betul kita jaga lisan kita. Ya, kita jaga lisan kita dari hal-hal yang tidak baik. Mungkin dari memfitnah, dari mengumpat dan sebagainya. Ya, termasuk juga ngerasani. Ya, kita jaga. Kemudian yang kedua, yaitu menjaga perbuatan kita juga dari hal-hal yang tidak baik, ya, menyakiti tetangga, kemudian menyakiti teman dan sebagainya, itu juga bisa membuat pahala puasa kita hilang. Ya, apalagi kalau dalam bulan puasa biasanya, ya, anak-anakku kan suka bermain mercon juga ya, itu juga termasuk perbuatan yang tidak baik. Kenapa? Ya, karena dengan mercon, kita membunyikan mercon itu bisa membuat tetangga kita terganggu. Okay. Mungkin ada tetangga kita yang baru sakit, ya, tetangga kita mungkin ada yang baru tidur atau baru istirahat. Okay. Kemudian kita menyalakan mercon, itu nanti akan mengganggu tetangga kita. Okay. Jadi dalam hal ini saya juga menghimbau pada anak-anak semuanya, okay, kalau bermain mercon ya janganlah di tengah-tengah rumah penduduk. Ya mungkin cari tanah yang lapang atau cari tempat yang sepi untuk membunyikan mercon. Jangan sampai gara-gara kita membunyikan mercon, kita menyalakan mercon, pahala puasa kita menjadi hilang. Itu beberapa hal yang harus kita hindari. Yang pertama tadi, tidak berkata yang kotor, ya, termasuk berbohong, ya. Karena dalam sabdanya Nabi mengatakan, alaikum bisidqi, ya, fa inna sidqa yahdi ilal birri. Wajib atas kamu untuk berbuat jujur, ya. Karena jujur itu akan membawa kamu kepada kebaikan. Jadi dimanapun kita berada harus berkata jujur, berkata yang baik. Katakanlah A kalau itu memang A, katakanlah B kalau memang itu B. Ya, kemudian yang selanjutnya, selain kita menjauhi hal-hal yang tidak baik, tentunya kita juga melakukan hal-hal yang baik juga. Ya, kita imbangi puasa kita iringi puasa kita dengan mengerjakan hal-hal yang baik. Banyak sekali hal-hal yang baik yang bisa menambah pahala puasa kita. Yang pertama dengan tadarus, ya, dengan tadarus atau membaca Al-Quran. Kalau bisa dengan artinya juga, dimaknai Al-Quran itu, kita pelajari Al-Quran itu, kita tadaburi Al-Quran itu. Sehingga dengan baca Al-Quran kita juga bisa mendapatkan tambahan pahala. Ingat, ketika membaca Al-Quran itu satu huruf 10 kebaikan pahalanya. Coba kalau kita membaca Al-Quran selama 30 menit, ya, kira-kira berapa huruf yang kita baca dan berapa pahala yang kita dapatkan. Itu. Kemudian yang kedua, membantu orang tua. Kalau kita sebagai anak yang berbakti, ya kita bantu orang tua kita. Kalau kita melihat orang tua kita sedang sibuk, orang tua kita sedang repot, ya kita bantu maksimalnya semampu kita. Mungkin menyiapkan buka puasa, atau mungkin ikut membersihkan rumah dan sebagainya. Kita bantu orang tua kita. Kemudian yang terakhir yaitu dengan memperbanyak amalan-amalan yang soleh yang lainnya. Dengan bersedekah, kemudian dengan
menolong sesama teman dan sebagainya. Anak-anak semuanya dan Bapak Ibu yang kami hormati, kita berharap puasa Ramadan kita kali ini betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semuanya berharap semoga tahun depan kita masih dipertemukan dengan bulan yang mulia ini. Kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan yang mulia ini. Sehingga pintu-pintu taubat masih dibuka lebar untuk kita semuanya. Jadi dalam bulan Ramadan ini pintu-pintu kebaikan dibuka dan pintu-pintu kesesatan ditutup semuanya. Sehingga banyak sekali kesempatan-kesempatan yang bisa kita dapatkan untuk berbuat baik. Dan seharusnya juga banyak sekali hal-hal yang bisa kita hindari untuk kita berbuat jahat. Semoga apa yang kami sampaikan pada kesempatan hari ini, pada sore hari ini bisa membawa manfaat, khususnya untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk semuanya yang bisa mendengarkan pada sore hari ini. Sekali lagi marilah kita berdoa kepada Allah, semoga puasa kita betul-betul diterima oleh Allah SWT dan kita pada akhirnya nanti menjadi orang-orang yang bertakwa, dan semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita secara normal seperti biasanya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ada kekurangannya kami mohon maaf yang besar-besarnya. Ada kebaikan itu datangnya dari Allah, dan apabila salah itu datangnya dari saya pribadi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.